untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bila dia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan menyertai dia. Bahkan Tuhan akan memberikan kita panjang umur, bahkan Tuhan akan memberitahukan keselamatan yang daripada dia. Mari datang kepada Tuhan, sembah dia, tinggikan dia. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan Yesus menjanjikan kepada Petrus yang menggambarkan kita semua, I will give you the keys of the kingdom. Kunci-kunci kerajaan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Di luar daripada pengikut Kristus. Karena itu salah satu kunci untuk mengerti semua perumpamaan Tuhan Yesus. Dia selalu berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Orang yang mendengar tidak bisa ngerti. Yang punya mata tidak bisa melihat kecuali yang disingkapkan oleh Tuhan dan mereka yang adalah murid-murid Kristus. Jadi kita melihat kuncinya Matius 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8. Ini sinopsis ya, 3 Injil yang disebut 3 Gospel itu, kitab Injil. Dan di sini dalam Matius 13 kita dijelaskan tentang the mystery of the kingdom, rahasia. Misterion, rahasia ini bukan secret tapi misteri. Misteri itu orang luar tidak mengerti. Tapi yang di dalam bisa mengerti. Kalau orang dunia pakai istilah secret society. Tetapi di dalam kerajaan Allah disingkapkan oleh Tuhan. Untuk mengerti mystery of the kingdom ini kan kunci. Jadi kita mesti mencarinya dan kita mesti mempelajarinya dan bersungguh-sungguh mencarinya. Karena kalau tidak kita tidak akan mengerti. Karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Dia menyampaikan cuma satu, yaitu tentang the kingdom of God. Dan ada satu perumpamaan yang dikatakan ada seorang yang memiliki ladang dan menabur benih yang baik. Tapi ketika malam ada musuh. Ya, ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik. Dan firman Allah dijelaskan dalam perumpamaan itu tumbuh bersama. Yang satunya gandum, yang satunya alang-alang ya. Alang-alang di situ adalah mirip dengan gandum, bukan alang-alang yang kita kenal yang dibuat atap itu ya. Tetapi lalang di sini adalah yang mirip dengan itu, tetapi butir-butirnya warnanya hitam. Ini bukan soal warna hitam atau apapun, tapi itu beracun, saudara ya. Tetapi kalau tumbuhnya sama-sama, ada yang tanya pekerjanya, Tuhan, apa Anda dicabut? Jangan. Nanti gandum yang baik tercabut. Di dalam saya melayani Tuhan seringkali begitu. Ya, bapaknya baik, ibunya dominan, anak-anaknya suka ngelawan. Tapi kita melayani bersama-sama karena Tuhan akan tiba pada akhir zaman di mana memberikan kesempatan kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat akan dilemparkan dalam api. Ini bukan gertak sambal, saudara ya. Sungguh-sungguh akan terjadi. Dan dijelaskan siapakah benih yang baik itu. The sons of the kingdom. Sayang dalam terjemahan King James, saya cek New King James juga bilang children. No, itu huios. Huios itu putra. Jadilah putra-putra kerajaan itu yang menghasilkan buah dan mempermuliakan Bapakmu di sorga. Dan dijelaskan ada anak-anak si jahat dan iblis. Iblis itu si pendakwa, si penuduh. Evil one, poneros. Dan saya mau beritahu bahwa sangat berbeda antara orang yang dilahirkan kembali dan tidak. Dan ini akan tumbuh bersama. Dan saudaraku, kelihatannya dari jauh seperti orang percaya. Dari jauh kelihatannya seperti hamba Tuhan. Tapi buahnya pahit. Karena itu saudara, saya percaya biarlah kita mengerti. The field is the world. Sekali lagi, saya sudah sampaikan harus engage. Tidak bisa kita punya pengaruh kalau kita tidak, yaitu ada di dunia. You are in the world but not of the world. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya kita akan memberikan dampak yang baik. Be the sons of the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom.
Haleluya. Saya percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini saudara, amin. Mari bangkit berdiri, cari 3 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan senyum yang termanis, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita, merayakan kebaikan, anugerah Tuhan atas kita sepanjang minggu ini saudara. Haleluya. Selangkah demi selangkah
Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Pagi ini semuanya karena anugerah. Bahwa kami lebih dan lebih lagi menikmati Engkau. Penyertaanmu Tuhan, haleluya, segalanya bagi, haleluya, hadirmu di hidupku, oh Tuhan Yesus, katakan penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagi, haleluya, hadirmu di hidupku, yang terutama Tuhan, terutama bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu. Katakan bukan kekuatan kami, bukan karena kekuatan, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, penyertaanmu penyertaanmu Tuhan, itu segalanya bagi kami, segalanya bagimu, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu saja. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi buat Tuhan katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Kami pagi ini mengaku hanya karena anugerah-Mu saja. Yes Lord, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan Yesus, semua terima kasih buat anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Ku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kasih setia-Mu besar atas kami, anugerah-Mu saja itu cukup bagi kami pagi ini Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih setia-Mu. Kaulah yang selalu hadir di setiap kehidupan kami. Kaulah yang tak pernah meninggalkan kami. Kaulah yang penuh dengan kasih setia. Mari bersyukur.
Mari pribadi dengan dia Terima kasih Awalah yang tak pernah mengingkari janji-janji. Awalah yang selalu menemani kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Yang lagi katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari biar umat Tuhan saja katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Oh yes. Haleluya. 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 Ramasyakarana. Haleluya. Sakarana basandera laboma. Haleluya. 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 Tuhan mau nyatakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada setiap kita. Khususnya kepada Rock Makassar, buat saudara yang ada di tempat ini, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan mau nyatakan, God is going to surprise you. God is going to surprise you.
He's going to show His loving kindness to upon each one of you. Dia akan nyatakan kesetiaannya buat saudara. Dia akan pour out His blessings upon you. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang-orang benar itu meminta roti. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kalau dia berjanji dia akan menepatinya. Engkau akan tersipu-sipu dan termangu-mangu melihat kebaikan Tuhan akan nyata atas kehidupanmu. Engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak rusa lepas kandang. Dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan datang dalam kehidupanmu. Ada air memancar di padang gurun kata Tuhan. Sungai-sungai di padang belantara. Dan aku akan memberikan minum umat pilihanku. Dan Tuhan katakan saudara engkau adalah umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau pour out your compassion upon us Lord. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Gak ada tempat yang paling indah selain berada dalam hadirat Tuhan. Kami menghargai, menghormati Engkau Tuhan lebih daripada segalanya dalam hidup kami. Kami datang bukan untuk menyenangkan manusia, tapi kami menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa kami. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hamba percaya kalau ada kami datang ke tempat ini bukan dengan kebetulan, tapi Kau panggil kami dengan kasih dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau datang seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Dan Engkau curahkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kau tumpangkan tangan-Mu atas kepala kami masing-masing dan memberkati kami. Pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu dan kami sekalian Tuhan. Terima kasih Holy Spirit. Teruslah beracara di tengah-tengah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Thank you God. Amen. Maybe seated, saudara bisa duduk. Puji Tuhan, salam saudara. Bagaimana kabar? Wow, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, semuanya keluar dari mata, dari hidung. Tapi kita semua sukacita dalam Tuhan. Amin saudara. Minggu ini kita berbicara tentang Compassion Week. Yaitu minggu belas kasihan. Karena kita Rock Makassar punya ulang tahun. Dan kita bagi sembako buat lebih kurang 200 keluarga yang membutuhkan. Saya bersyukur, terima kasih buat tim diakonia yang menyiapkan ini semua. Thank you. Di mana kita bisa melayani dan saya selalu bilang bukan hanya memberikan kepada mereka tapi katakan Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu asalnya dari Tuhan Yesus. Kita sebut nama di atas segala nama-nama Kristus. Dan saudara donor darah juga kemarin. Siapa yang memberikan donor darah bisa lambaikan tangannya. Terima kasih buat ibu bapak berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kami mau appreciate saudara. Walaupun banyak juga yang mau, saya percaya cuman mungkin masalah usia, masalah kesehatan. Jadi saudara tidak diizinkan untuk memberikan donor darah. Tapi terima kasih buat ibu bapak saudara yang menyumbang darahnya kemarin. Dan kita percaya bahwa itu memberkati banyak orang yang membutuhkan. Hari ini saya akan bicara tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Bukankah Alkitab katakan saudaraku Bapa kita full with compassion. Tuhan tabur kebaikan kepada kita karena belas kasihannya. Tuhan nyatakan saudaraku semua yang baik dalam hidup kita karena belas kasihannya. Saya percaya saudara pun duduk di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas tanpa oksigen saudaraku. Itu semua karena Tuhan, karena anugerahnya yang besar. Makanya dengan pujian yang kita nyanyikan tadi, anugerahmu, anugerahmu. Saudaraku kita gak bisa buat apa-apa lagi tanpa Tuhan dan tanpa anugerahnya. Tanpa His compassion dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini saudaraku? Gak bisa dengan kekuatan kita. Kita so limited, kita fragile.
fragile, kita mudah pecah saudaraku. Tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berdiam dalam kehidupan saudara. Dan karena saat dia berdiam dalam hidup saudara, dia akan lakukan perkara-perkara yang lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara tidak usah sedih. Saudara mungkin mempunyai banyak tantangan, banyak masalah dalam hidup saudara. Tapi saya terlalu yakin banyak di antara saudara. Saya mau bilang ini, Tuhan mau hibur saudara. Masa kesusahan saudara ada expire-nya. Enggak selama-lamanya saudaraku kita susah terus. Enggak selama-lamanya orang benar itu menderita terus. Enggak selama-lamanya saudaraku kita mengalami saudaraku keadaan yang kita pikir wow kenapa saya ada di padang gurun terus. Tuhan bilang it is finished. Sudah selesai. Dia sudah lakukan itu di kayu salib untuk kita. Kita akan menuai dan bersorak-sorai. Saudara terima janji Tuhan. Saudara dengan iman saudara, saudara akan melihat apa yang gak pernah dilihat oleh mata. Apa yang gak pernah dengar oleh telinga. Apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Kalau saudara setuju beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara terima compassion-nya Tuhan hari ini. Amin. Sebenarnya apa sih itu belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan Tuhan yang ditaruh dalam hati kita. Sehingga kita bisa rasakan seperti Tuhan rasakan. Dan bergerak dalam belas kasihan itu. Bergerak itu kata kuncinya saudara. Karena belas kasihan bukan hanya feeling dan perasaan. Bukan hanya kita rasa-rasa, tapi belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya terlalu percaya saudaraku itu bergerak di dalam kita. Tergerak di dalam kita dan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah tindakan ilahi dari dalam untuk mengubah kehidupan kita. Untuk mengubah hati kita dan juga untuk mengubah dunia ini. Waktu kita bergerak dengan belas kasihan Tuhan, saudara. Saya percaya waktu kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, banyak perkara yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Belas kasihan itu waktu kita tergerak dan kita manifestasikan dengan menolong orang, dengan menjawab kebutuhan orang. Dan mungkin kita mendoakan orang tersebut. Saya yakin bahwa itu bukan menolong orang tersebut saja, tapi menolong kita juga. Kenapa menolong kita juga? Karena kita punya tema dalam kehidupan kita serupa dengan Kristus. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan dengan menolong orang lain saudaraku. Untuk membantu iman kita saya yakin. Dengan menyatakan bahwa we are not live for ourselves anymore. Kita gak hidup buat diri kita lagi saudara. Tapi kita hidup saudara untuk Tuhan. Kita hidup untuk pekerjaannya. Kita hidup saudaraku untuk orang-orang yang Tuhan offer ada di sekitar kita. Yang ada di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk kita nyatakan belas kasihan Tuhan itu. Saya mau untuk saudara mengerti apa artinya belas kasihan. Dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama. Belas kasihan itu artinya raham. Coba saudara bilang raham. Raham itu rahim. Yang artinya saudara adalah womb atau kandungan. Jadi berikan gambaran yang indah tentang belas kasihan Tuhan. Seperti seorang ibu yang mengandung anaknya lebih kurang 9 bulan. Memelihara anak ini. Memberi makan anak ini tentunya. Di dalam kandungan kita makan, anak kita juga dikasih makan. Melindungi anak ini, menjaga. Saya percaya bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan pun demikian. Dalam 2 Korintus katakan bahwa Bapa kita full with compassion, penuh dengan belas kasihan ini. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia memelihara kehidupan kita. Kalau ada orang yang datang ke tempat ini hatimu saudara sedang tawar. Tuhan datang secara pribadi buat engkau. Lalu dia katakan, hey I really love you so much. Dan bukan hanya mengasihi kita. Dia berikan belas kasihannya. Lalu dia bilang dia lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Waktu kita terima belas kasihan Tuhan. Saya mau bilang begini saudara. Sesuatu yang steering us from inside. Sesuatu yang ada dalam kita dan kita gak bisa untuk menahannya. Di dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Arti kata belas kasihan itu dari akar kata splagnose menjadi splaghisomai. Ya, itu seperti makanan siomai kali ya. Tapi splaghisomai artinya saudaraku mercy balls.
Yaitu saudara tahu balls itu artinya usus. Saya juga heran. Saudara-saudara buka, itu artinya usus yang ada di dalam kita. Itu ada pergerakan usus yang ada di dalam kita. Kadang-kala saudaraku kita rasa mules. Kita rasa kebelet mungkin saudaraku. Itu harus apa? Harus ada proses keluarnya itu terjadi. Karena enggak mungkin saudaraku kalau kita rasa mules di dalam kita saudaraku. Kita biarkan saja. Enggak. Itu oleh sebab itu artinya belas kasihan ini adalah splaghisomai. Artinya mercy balls. Usus yang penuh dengan kemurahan saudaraku. Yang sungguh saudaraku dimanifestasikan dengan apa? Kita lepaskan. Kita keluarkan. Makanya belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang besar itu terjadi di dalam kita. Wow. Oke. Sebelum kita lanjut ke Lukas pasal yang ke-7. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Waktu orang banyak tanya kepada dia, siapa itu sesamaku? Lalu Yesus kasih perumpamaan bahwa ada seorang, ya, ini tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana dia dipukul sedemikian rupa, dia babak belur. Lalu dia ada di pinggir jalan. Tiba-tiba lewat imam, lewat orang Lewi, semua ini pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang hebat saudaraku. Orang-orang rohani. Tapi cuman lihat begitu saja. Tapi lewat orang Samaria yang tidak masuk hitungan. Mereka bukan orang Yahudi. Tapi datang saudara dan menolong dia. Membawa ke tempat penginapan. Dibawa ke tempat penginapan. Lalu dia bilang rawat dia. Dikasih duit. Dia bilang kalau kurang nanti saya datang tambah lagi. Yesus kasih perumpamaan ini. Lalu katakan dialah sesama manusia. Yesus mengajar bahwa ini orang Samaria penuh dengan compassion. Penuh dengan belas kasihan. Artinya saudaraku, waktu kita tergerak dengan belas kasihan untuk menolong orang, tentunya kita tidak pernah melihat rupa orang tersebut, kita tidak pernah lihat latar belakang dari orang tersebut, bahkan banyak kita tidak kenal orang tersebut. Saudara, bagaimana kalau kita hanya mengasihi orang yang kita kasihi? Kita mengasihi orang yang kenal kita, I love you because you love me. Lalu kita perhatikan karena orang memberikan sesuatu untuk kita. Tapi belas kasihan kita beri tanpa kita minta kembali balasannya. Belas kasihan kita beri dengan segenap hati kita tolong orang. Lalu pada saat itu orang ditolong saudaraku, ada suatu sukacita yang besar. Dan kita bilang God bless you, kita tinggalkan dia. Dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan saya berjalan kembali. Saya gak perlu mendapatkan pertolongan daripadamu lagi. Tidak perlu ambil imbalan. Saya yakin dan percaya bahwa belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. There is something inside of us. Membuat kita bisa tersenyum. Karena kita bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan itu saya tahu bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Tapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Lukas pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-11. Sampai ayatnya yang ke-17. Saudara jangan tegang begitu dong. Sepertinya saudara baru ketemu saya hari ini. Saudara baik-baik, sehat-sehat. Can I say something buat Rock Makassar? I love you. Seriously. Saya kalau di Melbourne lama-lama, saya udah lihat tanggal saya ingin pulang ke Makassar. Bukan lagi pergi ke Makassar, pulang ke Makassar. Saya mau pulang ke Makassar. Ini 1 bulan saudara saya ada nanti di sini. Bersama-sama dengan saudara merayakan Paskah kita boleh bersama-sama. Haleluya. Lihat ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Ini terjadi di mana? Sebuah kota namanya Nain. Saudara tahu apa artinya Nain? Nain artinya kenikmatan. Nain artinya pleasure. Rupanya di Nain gak ada pleasure lagi, saudaraku. Ada duka cita yang sangat mendalam di situ. Seorang ibu janda, anaknya satu-satunya mati. Saudara, dialah tumpuan harapan satu-satunya bagi ibu ini. Dia mau pergi kemana? Sudah gak punya siapa-siapa. Saya bisa bayangkan betapa susahnya hati ibu ini. Tapi haleluya, Alkitab catat, Yesus lewat di pintu gerbang. Saudaraku, pintu gerbang selalu berbicara tentang authority, otoritas. Yesus nyatakan otoritasnya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita punya otoritas? Kalau dia katakan pintu yang tertutup terbuka, pintu itu terbuka. Saudara, kita tahu itu. Tapi kita perlu diingatkan, saudara, bahwa bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Kalau Tuhan bilang pintu itu tutup, gak bisa dibuka-buka. Gak ada satu orang pun yang bisa buka. Walaupun dia punya semua sesuatu yang ada di dunia ini, nothing cannot be. Yesus punya otoritas. Yesus lihat ibu ini. Yesus tergerak dengan compassion. Alkitab bilang tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Di dalam Alkitab, dalam kehidupan perjalanan Yesus lebih dari 250 kata bicara tentang belas kasihan. Dan selalu Yesus tergerak dengan belas kasihan. Lalu Yesus, saudara, berbelas kasihan bukan kepada orang yang mati yang diusung itu, enggak. Tapi orang yang hidup. Enggak ada lagi hubungannya orang hidup dan orang mati. Kita banyak ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih, bahkan Roh Makassar ditinggalkan sama seorang hamba Tuhan yang kita sayangi. Saudaraku, saya mau bilang sama saudara, kita sedih. Saya ditinggalkan orang tua saya, kakak saya semua tinggal satu orang saat ini. Saudaraku, sedih kita, saudara. Tapi sudah enggak ada hubungan lagi antara saya dengan kakak saya. Dia sudah ada di alam yang lain. Dia sudah boleh menikmati Tuhan. Yesus enggak berbelas kasihan pada orang mati. Yesus berbelas kasihan pada ibu ini. Lalu Yesus datang, lalu Yesus bilang gini, jangan nangis. Saya percaya kata-kata Yesus begitu lembut sekali. Dia datang, ibu, do not cry. Waktu dia hampiri usungan itu, waktu para pengusung berhenti, dia cuman bilang kata ini, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Haleluya. Powerful the word of Jesus. Perkataan Yesus punya kuasa. Bangkit dia, bangkit saudara. Hidup dia, hidup saudara. Dia bangkit, dia bangun. Alkitab catat, dia dikasih duduk dan dia mulai berkata-kata. Setelah itu Yesus kasih kepada ibunya. Alkitab bilang gini, orang ketakutan memuliakan Allah sambil berkata, ada nabi besar muncul di tengah-tengah mereka dan Allah telah melawat umatnya. Saya percaya, when there is a miracle, when there is compassion, there is miracle. Waktu ada belas kasihan, pasti ada mujizat. Saya percaya kita orang yang dewasa kalau saya bilang mujizat. Kita udah gak kejar-kejar mujizat. Saya yakin ini firman Tuhan. Kalau kita punya belas kasihan, kita akan lihat mujizat Tuhan. Alkitab catat. Yesus, saudara, celikan mata orang buta. Yesus orang yang lumpuh bisa jalan. Orang mati bangkit. Banyak melakukan perkara-perkara yang radikal. Nah, di Alkitab dicatat dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai dengan ayat ke-44. Bagaimana Yesus memberi makan lebih kurang 5.000 orang. Kita tahu ini. Lalu setelah itu peristiwa itu bukan hanya 5.000 orang. Yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang pertama 5.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu dicatat kembali di 4 Injil saudara. Kedua-duanya 4 Injil mencatat. Bagaimana Yesus kasih makan 4.000 orang dengan 7 roti. Lalu sisanya 7 bakul penuh. 7 roti dan beberapa ikan.
Ditulis beberapa ikan. Kita lihat coba Markus 6. Sudah sering baca ayat ini, tapi nggak apa-apa kita melihat bersama-sama ayat 3-4. Saya akan bacakan ayat ini. Saudara masih dengan saya? Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, siapa yang suruh mereka pergi, saudaraku? Murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan, Yesus bilang. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, perhatikan yang 41. Ia menengadah ke langit. Dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu. Dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ayat 41. Ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Dikatakan di sini. Ayat 2 ayat terakhir. 43 dan 44. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wow, luar biasa. Jadi cuma 5 roti 2 ekor ikan. Saudara coba bayangkan ada dalam gambaran saudara. 5.000. Lalu Yesus cuma bilang gini, murid-muridnya kan gak mau kasih keluar duit. Murid-muridnya bilang udah pulang aja mereka. 200 dinar kita harus keluarin untuk kasih mereka makan. Tapi Yesus tanya gini, berapa yang ada padamu? I like that. Saya suka itu. Dahsyat Tuhan. Dia gak bilang gini, oh cuma 5 roti 2 ekor ikan. Gak cukup. Harus banyak dulu baru kita bisa kasih makan mereka. Yesus bilang, berapa yang ada padamu? Berapa yang ada pada kita? Berapa yang ada di tangan kita? Kalau kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, saudara. Dengan tergerak dengan belas kasihan yang ada dari dalam kita. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan dapat melipat kali gandakan. Dapat melipat gandakan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Saudara percaya? Ini bukan perkataan biasa, ini perkataan Yesus sendiri. Lalu dikatakan Yesus menengadah ke langit, menengadah ke atas. Dia mengucap syukur. Saya percaya bahwa kunci ucapan syukur saudaraku ada hubungannya dengan belas kasihan. Itu sinonim saudara. Karena waktu kita mengucap syukur dengan perkataan kita, ada mujizat Tuhan terjadi. Rock Makassar bersyukurlah selalu. Bersyukurlah senantiasa, amin. Bukan cuma waktu ulang tahun kita mengucap syukur. Bukan cuma saudara waktu kita naik pangkat mengucap syukur. Bukan cuma waktu anak kita lulus ujian kita mengucap syukur. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saya diurapi sekali sampai jatuh begini. Mengucap syukur saudara. Kemarin kita berdoa buat satu orang ibu. Kami berdoa dan Ibu Feni bilang, perkataan. Katakan perkataan, saya sehat, saya sembuh. Dan juga kita perlu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hati saya bilang kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Saya yakin ada kuasa di dalam perkataan kita. Saudara setuju? Amin. Daripada kita komplain saudara. Kita bilang nami tidak bisa itu.
Nggak cocok. Mana kalkulatormu? Nggak bisa. Tapi kalau bilang gini, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Wah, kalau kita nyanyi lagu ini kita miring-miring, saudara. Kita ngalamin Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tapi waktu menghadapi kenyataan kehidupan, waktu ada di depan kita, seperti Tuhan bilang begini, aku tetap Tuhan yang besar. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Saya berjalan dengan Tuhan lebih daripada 40 tahun, saudara. Dan Tuhan gak pernah kecewakan saya. Kadang-kadang berjalan saya bilang Tuhan. Karena hati saya banyak ingin tolong orang, ingin bagi kepada orang. Dan begitu susahnya kalau nggak bisa tolong orang. Bagaimana mau tolong nggak ada. Dan waktu Tuhan berkati sedemikian rupa, saya bisa lihat bahwa Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan berkati sedemikian rupa kehidupan kita kan saudaraku, kita diberkati, haleluya, kita berjalan kadang-kadang di padang gurun. Saya bisa melihat waktu kita bantu orang, kita tolong orang, saudara, sukacitanya lain, saudara. Sukacitanya luar biasa. Tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Ada sesuatu hal di dalam kita yang begitu yang membual keluar, saudara. Dan bisa melihat bahwa Tuhan, terima kasih. Ada seorang ibu di kota Makassar hubungi saya. Lalu dia bilang, boleh enggak? Dia bukan saudara seiman, tapi beberapa saat yang lalu kami tuntun dia terima Yesus. Haleluya. Saya ingin jual-jualan di bulan puasa ini. Supaya saya punya income. Saya bilang bagus, kita bisa kasih kail buat dia. Ibu, saya berkati, saya akan berkati ibu. Tuhan berkati saudaraku, saya salurkan berkat buat ibu ini. Kemarin dia kirim buat saya semua kue-kue yang dia jual di bulan puasa. Ini bu kuenya bu. Ini bu kuenya yang laku juga. Wah, saya suka cita saudara. At least bisa tolong ibu ini. Kuat gagah kita bukan. Saya percaya yang Tuhan percayakan untuk kita. Karena saya percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan, banyak yang Tuhan beri buat kita, banyak yang Tuhan tuntut, saudara. Jangan macam-macam kok Tuhan banyak beri, Tuhan banyak tuntut untuk kita. Kita harus tahu juga itu ada benih di dalamnya. Kalau benih kita taburkan, kalau roti kita makan. Dan saya melihat saudara, bahwa harta kekayaan dunia ini, itu gak bisa memberikan kepada kita kepuasan. Seriously. Saya konseling di meja konseling sama ibu-ibu yang punya banyak saudara. Hidupnya udah kalau orang lihat mereka konglomerat. Sangat diberkati. Saya pikir ini ibu gak akan ada susahnya. Duduk di meja konseling cerita hatinya. Saya susah Ibu Linda. Saya tertekan. Saya sedih lihat ibu ini. Dia bisa berjalan di atas uang. Tapi dia tertekan. Saya berdoa buat dia. Dia jatuh. Tuhan lawat dia dengan kuasa Roh Kudus. Saya selesai konseling, saya cerita sama Pak Jo. Saya bilang sayang, untuk kesekian kalinya memang uang bukan jaminan kebahagiaan. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita.
respon kita terhadap apa yang ada pada kita. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kita bisa salurkan. Dan itu adalah sumber kesukaan lebih daripada kebahagiaan dalam kehidupan ini. Makanya kalau Alkitab catat Yesus tergerak dengan belas kasihan. Karena memang mereka, kalau saya bilang mereka, Bapa, Anak, Roh Kudus 3 tapi 1. Dalam 2 Korintus Bapa pun penuh belas kasihan. So they fill with compassion. Roh Kudus berbelas kasihan, suka menghibur kita. Menolong kita. Makanya Yesus bilang ini, waktu dia mengucap syukur, membagi-bagikan. Alkitab catat, makannya sampai kenyang. Sudah tahu kalau orang makan sampai kenyang, that's it, kenyang. Udah gak perlu yang lain lagi. Saya jarang makan sampai kenyang. Karena saya biasa suka makan sedikit-sedikit, saudara. Habis itu lapar lagi, makan lagi. Tapi pernah saya makan sampai kenyang, sampai mengantuk, saudara. Mereka makan sampai kenyang. Dikumpulkan sisanya. Ada 12 bakul penuh. Dan setelah itu Yesus adakan mujizat lagi. Dikumpulkan sisanya. Ada 7 bakul penuh. Saya yakin bahwa compassion brings miracle. Belas kasihan mendatangkan mujizat Tuhan. Yang kedua, belas kasihan memberikan pengharapan kepada orang yang gak punya pengharapan. Amin. Karena pengharapan kita kepada Kristus gak pernah mengecewakan. Pengharapan kita punya tujuan. Saudara bisa dengar YouTube sebelumnya, saudara. Khotbah-khotbah di sini tentang pengharapan seperti sauh atau jangkar yang kuat. Saya percaya bahwa pengharapan kita gak pernah kecewakan kita. Saya suka ceritakan orang tentang Yesus, selalu tergerak dengan belas kasihan supaya orang banyak terima Tuhan. Saya percaya bahwa pengharapan saya untuk melihat orang kenal Tuhan, saya yakin itu semua ada di dalam waktunya Tuhan. Kemarin di Jakarta, saudara, saya mendoakan ada anak rohani saya di rumah sakit. Dia kena penyakit yang sangat langka. Banyak orang gak punya banyak penyakit kayak dia. Dia susah tersenyum karena pipinya tegang dan dia bukan stroke, MRI semua baik. Jadi seperti stroke, susah buka mata, susah tutup mata, tapi puji Tuhan ada pemulihan sekarang ini yang Tuhan sedang kerjakan buat dia. Saya pergi ke rumah sakit besuk dia. Saya tiba di airport, lalu saya makan siang, lalu saya kontak dia di mana, saya datang ke rumah sakit. Lalu saya naik lift, saudara. Saya tindih lift, dia di lantai 19. Ada bapak sama-sama saya dalam lift itu. Saya pikir, saya mau ceritakan Yesus buat dia. Bapak, karena liftnya cepat, langsung aja. Bapak orang Kristen? Iya Kristen. Oh good. Yang sakit siapa Pak? Oh yang sakit mama saya. Oh good. Saya langsung bilang, Bapak mau gak saya doakan mamanya Bapak? Semangat saudara. Ya orang bisa aja tolak kan, saksi Yehova kali ini. Atau apa. Lalu saya bilang, saya pendeta Pak. Saya jarang bilang saya pendeta saudara. Kalau saya bersaksi sama orang, saya gak mau bilang saya pendeta. Lalu, saya pendeta Pak. Supaya dia percaya bahwa, boleh nih doain nih. Mama saya belum terima Tuhan, dia bilang. Mama saya masih Buddhis. Saya bilang, oh good, senang saya. Kalau Bapak mau boleh Pak, gak apa-apa. Tapi saudara lantai 19 terbuka, cing. Saya bagaimana Pak? Kalau Bapak mau saya sama Bapak, kalau enggak saya turun. Saya keluar. Terus dia bilang, Bu gak apa-apa. Gak usah Bu. Saya bilang oke, Bapak doain mamanya. Biar mamanya Bapak boleh terima Tuhan. Ya. Saya keluar. Saya gak kejar dia dong. Enggak. Saya pikir kalau saya kejar dia, wah itu udah gak berhikmat. Saya pergi ke kamar anak rohani saya berdoa buat dia.
Saya pikir gini, saya eager dalam hati saya. Ada suatu keinginan. Wah, seandainya ibu itu bisa terima Tuhan. Saya pikir ini digerakkan dengan apa? Saya tahu bahwa itu yang namanya compassion, saudara. Itu yang namanya belas kasihan. Dan belas kasihan itu karena saya? Bukan. Saya tahu karena saya biarkan Roh Kudus. Saya mau biarkan tuntunan Roh Kudus untuk steering inside of me. Ditolak? Ditolak. Puji Tuhan, gak apa-apa. Mungkin dengan saya dia enggak. Mungkin ada orang lain. Ibunya mulai buka hati terima Tuhan. Tapi ada sesuatu di dalam kita. Yang Tuhan sebut itu dengan compassion. Saya mendarat di Jakarta pada saat itu siang hari. Saya turun dari pesawat. Hari yang sama saya pergi ke rumah sakit. Saya melihat seorang ibu pakai baju putih-putih. Saya tahu bahwa Roh Kudus bicara dalam hati saya, dekati ibu ini. Dia jalan, kami keluar duluan dari pesawat. Dia jalan, saya kejar ibu ini. Setelah saya masuk di kamar kecil, saya keluar, saya bilang gini, ibu keren amat. Bajunya putih-putih, bagus bu. Saya bilang, saya suka lihat orang pakai baju putih. Dia senyum, saudara. Saya jalan dengan dia. Mau kemana? Terus saya kasih tahu, ibu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sayang sama ibu. Dia lihat saya. Lalu saya bilang, namanya siapa bu? Dia sebut namanya. Namanya Andi ini. Tapi dia bilang sama saya gini, saya selalu keluar negeri. Saya ke Taiwan, dia sebut negara-negara lain. Saya cari gereja bu. Puji Tuhan. Ibu ke gereja, saya cari gereja. Saya bilang, ibu saya percaya tidak kebetulan kita ketemu. Tuhan mau bilang sama ibu, Tuhan mengasihi ibu. Ibu terus terima Tuhan dalam hidup ibu. Ibu sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Saya kasih encouragement word. Boleh saya berdoa buat ibu? Saya doakan dia di airport Cengkareng, saudara. Sebelum ambil bagasi. Berdoa buat ibu ini. Saya bilang, Tuhan Yesus, ibu ikutin doa saya. Masuklah dalam hatiku. Aku terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Rajaku. Habis saya doakan dia, saya bilang, saya harus pergi bu. Tuhan berkati ibu. Dia tulis nomor telepon saya. Saya dijemput, saya naik ke mobil. Saudara tahu sukacita itu. Sukacita yang luar biasa. Saya tahu ada malaikat di sorga bersorak-sorai. Ada pesta di sorga. Satu orang menyatakan bahwa ya. Dia tahu bahwa saya tahu waktu saya cari gereja. Jawabannya Tuhan Yesus itu damai yang diberikan buat saya. Compassion pasti brings hope, pengharapan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, dan saya selesai di sini. Belas kasihan menghasilkan lawatan Tuhan. Amin. Ada lawatan Tuhan terjadi. Ibu bapak saya mau bilang lawatan Tuhan buat keluargamu. Lawatan Tuhan mungkin ada keluargamu belum kenal Yesus secara pribadi. Ada belas kasihan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang sedang berdoa pada saat ini. Saya percaya bahwa keluarga saudara. Tuhan tidak lihat sebelah saudara. Tuhan memandang dengan kasihnya dan dengan compassionnya. Dia pour out, dia curahkan itu semua buat saudara dan buat keluargamu. Belas kasihan buat gereja kita Rock Makassar. Pemulihan dan lawatan Tuhan buat kota kita Makassar ini. Terima belas kasihan Tuhan. Saya di challenge dengan seorang ibu yang saya sudah pernah cerita buat saudara. Namanya Ibu Teresa. Yang dia sudah pergi dengan Tuhan. Tapi kehidupannya adalah ibu yang penuh dengan belas kasihan. Menghasilkan banyak orang
yang boleh menikmati kasih lewat pancaran matanya, lewat belayan tangannya, lewat pelukannya buat orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ibu bapak saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Cuman minta ini sama Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan belas kasihan. Bapakku berdoa Tuhan. Dari depan sampai belakang saat ini. Mari kau tumpang tanganmu atas kepala kami masing-masing. Kami belajar bahwa Bapa kami Bapa yang full with compassion. Kami belajar bahwa Yesus kami adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dan Engkau Tuhan selalu tergerak dengan belas kasihan. Kami mengalami, kami menikmati Tuhan bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan gak pernah kecewakan kami. Engkau tabur kebaikan dalam kehidupan kami. Kau tabur kasih-Mu, belas kasihan-Mu atas hidup kami. Tuhan hari ini aku berdoa. Siapapun kami yang hadir. Engkau datang satu persatu Tuhan buat kami. Gak kecuali satu orang pun dalam ruangan ini. Saudara yang mau katakan kepada Tuhan, aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Aku mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau terima compassion heart dari Tuhan. Aku gak mau hidup lagi bagi diriku sendiri. Aku mau buka tanganku untuk mendengar teriakan orang. Kalau saudara mau taruh tanganmu di dadamu saudara. Berseru-serulah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Terima kasih Bapa. Saudara bisa nyanyikan pujian ini sebelum kita nanti siapkan diri kita dalam perjamuan kudus. Nyanyikan pujian ini. Kau ambil alih. Oh yes. Seluruh hidup di altarmu. Berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu. Katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup.
saudara datangi orang berdoa buat mereka. Yang saudara tergerak datang doain, berkati orang di sekitar saudara. Yang ingin didoakan, saudara datang dan berdoa. Terima dari Tuhan, Ibu. Yes. Tuhan mengasihi Engkau. Di altarku menyembahmu, Kami buka hati kami hanya buat Engkau. Haleluya, Kau yang tahu isi hati kami. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Bilang saudara terima lawatan Tuhan sambil pujian ini dinaikkan. Between you and God alone. Antara saudara dengan Tuhan saja. Katakan kata-katamu di hadapan Tuhan. Serahkan, pour out your heart before Him. Yes. Oh, terima dari Tuhan. Ya. Mengalir, mengalir dan mengalir, 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 memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan mengalir. Oh, haleluya.
Thank you Jesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat lawatanmu. Enggak ada tempat yang terindah selain kami berada dalam hadirat Tuhan. Hamba yakin yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah terima kesembuhan. Yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan. Lebih daripada itu Tuhan, You connected our heart with Your compassion Lord. Kami akan siapkan hati kami untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Biar Engkau kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Saudara, ada yang sudah belum dapat, saudara bisa angkat tangan, bisa dilayani sebelum kita berdoa. Ada ibu satu di sebelah kiri. Thank you Jesus. Saudara buka dan baca ayat firman Tuhan yang ada di tangan saudara. Puji Tuhan. Ayat saya hari ini, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat roti dan anggur. Yesus Kristus Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi tebusan bagi banyak orang. Dia Tuhan yang memberi hidupnya untuk saudara dan saya. Di tangan kanan kita ada roti. Saya percaya ini bukan roti biasa lagi. Waktu kita makan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Sebagai suatu penghormatan kita kepada Tuhan. Kami angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau sudah menguduskannya. Waktu kami memakan kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Saudara mari dengan iman kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Saudara percaya waktu kita minum, kita bersekutu dengan darah Yesus. Bukan anggur biasa lagi. Tapi mari dengan iman kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama, memberi kemuliaan bagi nama Yesus. Sorak-sorai bagi nama Allah. Haleluya. Glory. Thank you Jesus. Kau ditinggikan. Sebut kata-kata ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh we love you Lord. Sorak-sorai we worship you. We bless your name. Kau layak terima sembah kami. Kau layak dipuji. Kau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Kau sudah dengarkan doa-doa kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saudara-saudari sudah berdoa, Tuhan bilang Tuhan sudah dengar doa saudara. Sekarang saudara cuma bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you God. Haleluya. Kita akan berdoa untuk menutup perjamuan kudus ini. Dengan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pelayanannya, Ibu Gembala. Kak Ina sangat memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk persembahan kita, Bapak Ibu. Bapak, kami kembali bersyukur kepadamu pagi hari ini. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami menikmati berkat kasih-Mu, kami menikmati kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami umat-Mu akan memberikan apa yang ada pada kami untuk korban persembahan buat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memberi dengan sukacita, sukarela dan penuh ucapan syukur. Kami mengasihi Tuhan sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke tim Praise Worship, saya hanya mau ngulangin beberapa penyampaian yang ditayangkan di media tadi. Media boleh bantu tayangkan lagi untuk kegiatan kita sepanjang bulan ini dan 2 minggu ini sudah kita lewatin bersama-sama. Yang pertama adalah ibadah minggu tanggal 24. Jadi minggu depan tanggal 24 dan minggu terakhir tanggal 31 itu ibadah hanya akan diadakan 1 kali saja. Jadi kalau selama ini 2 kali jam 8.30 dan yang seperti saat ini kita lakukan, itu minggu depan hanya ada 1 kali ibadah jam 10.30. Jadi 2 minggu berturut-turut hanya sekali ibadah. Dan ini juga akan digabung dengan ibadah generasi. Generasi betul ya? Ya. Jadi ibadah hari Sabtu generasi gabung ke hari Minggu tanggal 24 dan 31 ini. Hari Sabtu ditiadakan. Jadi generasi, teman-teman adik-adik generasi boleh informasikan melalui grup WA mungkin atau ke teman-temannya secara langsung untuk ikut bergabung. Kemudian yang kedua, ya masih dalam rangka ulang tahun kita akan diadakan seminar Influence Leadership. Itu akan dilayani oleh pendeta senior kita Bapak Pastor Timotius Arifin bersama dengan Pastor Roni Daud Simeon dan juga Bapak Gembala kita Bapak Jonathan Patiasina. Seminar ini gratis Bapak Ibu, jadi mengingat pentingnya seminar ini juga untuk sebagai tambahan pengetahuan kita, bekal kita dan lain-lain dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan sehari-hari, dihimbau untuk mendaftarkan dirinya. Bagi yang sudah tergabung di dalam komunitas sel, itu nanti akan ada penyampaian di komsel masing-masing dari grup-grup WA maupun Rock News, Makassar Rock News biasanya disampaikan gitu. Dan yang belum bergabung bisa menghubungi pelayan yang ada di sini, bisa menghubungi kami atau menghubungi sekretariat gereja supaya semuanya bisa diatur dengan baik. Oh iya, ada ditayangkan, ada nomor WA yang bisa dihubungin juga. Ya, ada nomor WA yang ditayangkan di sana. Baik, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret, itu kita bukan di ruangan ini, kita akan adakan di luar, tapi nanti info lebih lanjut mengenai tempatnya akan diinformasikan melalui grup WA, melalui media sosial, dan juga masing-masing melalui komunitas sel masing-masing, nanti akan disampaikan kepastian tempatnya. Jadi kami masih sementara membicarakan mana yang terbaik tempat untuk kita bisa beribadah di luar nanti. Itu tanggal 29 Maret. Jadi masih 2 minggu ke depan dan sepanjang bulan ini memang kita banyak kegiatan dalam rangka anniversary month kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Praise Worship Team. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita siang ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang percaya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin berharga. Besar
panggil orang yang berulang tahun minggu ini maju ke depan. Setelah itu kita akan terima langsung berkat Tuhan. Ibu Dika silakan maju. Ada yang lagi berulang tahun dalam minggu ini? Silakan, kita akan berdoa. Silakan maju Ibu. Pak Wempi. Oh, Bapak Jeremy. Mari saudara kedangkan tangan buat Ibu Dika, Pak Wempi, dan saudara Jeremy. Gak ada lagi. Mari kedangkan tangan dan berdoa buat mereka. Puji Tuhan. Bapak terima kasih Engkau tambahkan usia setahun buat Pak Wempi, buat Ibu Dika dan juga dengan Jeremy Tuhan. Kami dari Rock Makassar Tuhan, kami semua memberkati kehidupan mereka. Kami memberkati Pak Wempi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dia terus berakar, terus bertumbuh, terus berbuah-buah bagi Tuhan. Bagi kerajaan Allah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dika Tuhan dalam nama Yesus. Dia akan menari-nari, melompat-lompat Tuhan. Oh dengan semua kebaikan dan anugerah dan kasih setia Tuhan. Tuhan cuma bilang sama Ibu Dika, it is finished, sudah selesai. Sekarang kau menikmati anugerahku dalam kehidupanmu dan keluargamu. Bless her Father we pray in Jesus mighty name. Kami percaya Engkau buka semua tingkap langit, curahkan berkat dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan buat Jeremy juga Tuhan. Engkau memberkati Jeremy Tuhan. Tuhan hamba berdoa biar dia boleh menjadi seperti surat kekiriman yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa Yesus hidup dalam hidupnya Tuhan. Terpujilah namamu lewat kehidupan mereka. We bless them with the blessing of the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mari Ibu Bapak Saudara kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-tangan kami diberkati Tuhan. Biar tangan kami boleh menjadi tangan-tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami Tuhan, apapun yang dikerjakan berhasil Tuhan. Tangan kami jadi tangan pemulihan, tangan keberkatan. Dan juga kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang. Untuk memberkati orang. Untuk Tuhan menyatakan belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus supaya orang-orang Tuhan Yesus terhibur Tuhan. Lewat tangan-tangan kami yang beri rangkulan kasih kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami terima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan bersama. Amin. God bless you. Beri salam kiri kanan saudara.